Halo Tribuners, pada hari ini kembali lagi pada acara podcast kita, yang pada kali ini kita kedatangan bintang tamu atau narasumber yang nantinya akan membahas terkait gelar pahlawan dari Rahma El Yunusiyah, yang tentunya kita akan coba buka atau coba kita konstruksi lagi bagaimana jejak dari perjalanan dari Rahma El Yunusiyah, serta juga sampai pada akhirnya mendapatkan anugerah gelar pahlawan pada 10 November 2025 lalu. Pada pagi hari ini saya Rahmat Panji ditemani dengan Muhammad Iqbal, dan kita juga kedatangan seorang narasumber yang merupakan akademisi dari Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas, yaitu Dr. Indah Adiputri. Halo Tribuners. Oke. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Iya. Sehat. Ini kita kedatangan sekali seorang akademisi yang akan coba melihat perjalanan Rahma El Yunusiyah dari perspektif politik dan gender gitu. Yes. Yang pastinya ya, Bu ya. Iya. Pertama mungkin sebelum kita jauh-jauh ke Gelar pahlawan. Iya, gelar pahlawan, kita coba lacak Rahma El Yunusiyah ini, Bu. Mungkin dengan perjalanannya sendiri dia punya garis perjuangan yang kuat. Iya. Di usia muda dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi, yang hanya punya kemampuan sampai baca tulis, terkhusus di bahasa Arab, dia bisa akhirnya menemukan bahwa ada pagar antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Ya, dan itu sudah ditemukannya dari usia 23 tahun ketika dia mendirikan Diniyah Putri. Kalau baca nih, Bu, dalam perjuangan di masa itu, Bu, kan tahun 1923 sewaktu Diniyah Putri didirikan, tentu ada gangguan-gangguan karena memang kita tahu di masa itu pendidikan tidak bisa didapatkan oleh semua orang, karena itu di zaman kolonial. Iya. Yeah. Dan perjuangan segregasi yang dilakukan oleh Rahma untuk perempuan ini, pandangan Ibu seperti apa gitu, Bu? Oke. Jadi saya mau mulai dari pandangan saya terhadap sosok Rahma sendiri ya. Buat saya, seorang Rahma El Yunusiyah adalah satu bentuk role model perempuan yang memahami agama sekaligus memahami posisinya sebagai perempuan yang seharusnya bisa memberi kebermanfaatan yang sangat besar kepada dirinya dan kepada lingkungannya. Jadi menurut saya ketika Rahma mulai pertama kali berjuang, bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum Indonesia eksis sebagai sebuah negara, pemikirannya itu sudah terlihat dari tindakan-tindakan dia yang sangat, kalau bisa digarang bahasa frontal mungkin bisa ya, karena pada masa itu kita lihat tadi kata Panji ya, bahwa tidak semua orang bisa mengakses pendidikan. Kemudian tidak semua orang punya pemahaman bahwa perempuan itu punya hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki, dan perempuan dipandang punya kapasitas untuk memberikan impact tadi dengan segala yang dia miliki. Jadi saya melihat sosok seorang Rahma dari jejak sejarah, dari tindakan-tindakan dia, perjuangan dia, termasuk mendirikan pendidikan Diniyah Putri, khusus putri ya, khusus putri malahan ya kan. Jadi saya melihat di sini bahwa selain pemahamannya terhadap agama, bahwa eksistensi manusia itu tidak dilihat dari fisik saja, tapi lebih dilihat kepada bagaimana keimanannya seorang perempuan, laki-laki dan perempuan, dari keimanannya, dari bagaimana dia memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya sebagai seorang muslimah. Kemudian karena mungkin dia tidak nyaman ya waktu itu ketika melihat proses pendidikan antara laki-laki dan perempuan bercampur ya. Jadi mungkin jadi menurut saya mungkin dia mencoba
membuat situasi di mana proses belajar itu lebih nyaman untuk perempuan. Karena ya kalau kita paham lah bahwa kalau seksisme itu juga melihat perempuan lebih banyak dari aspek fisik dan lain-lain. Dan Rahmah mendobrak pemikiran itu. Dia membuat konstruksi berpikir bahwa kehadiran perempuan itu dihargai dari pemikirannya. Tadi yang saya sampaikan Kak Iqbal di awal tadi ya, dihargai dari pemikirannya, dihargai dari cara dia merespon, menampilkan dirinya, yang menonjolkan tadi kapasitasnya, kemudian apa yang biasa dia lakukan, dia buat untuk dirinya dan orang-orang, dan paling penting adalah penghargaan terhadap dirinya sendiri itu pada akhirnya membuat orang lain juga bisa memberikan respek kepada dirinya. Nah, jadi sekali lagi tadi buat saya sosok Rahma ini adalah satu role model menurut saya yang menggambarkan bagaimana usaha untuk keluar dari lingkup gelas kalau bahasa teori perempuan feminismenya itu adalah rumah kaca gitu. Jadi keluar dari situ dia nggak kelihatan tapi terasa batas bahwa terasa gitu ada batas antara laki-laki dan perempuan, keterbatasan perempuan memang ya kita berbeda ya. Tapi bukan berarti perbedaan itu menghalangi perempuan untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan. Nah, inilah yang coba digagas, didobrak oleh seorang Rahmah. Jadi dari dulu sebetulnya perempuan Minang menurut saya banyak sekali ya perempuan Minang yang dengan tindakannya, dengan aksi nyatanya di masyarakat itu sudah sebenarnya mereka sudah mempraktekkan dan mengimplementasikan orang sebut sekarang itu kesetaraan gender lah bla bla bla. Nah, tapi cara mereka itu tidak lepas dari pengaruh nilai agama yang memang sangat kuat di Minangkabau. Kan kita tahu filosofi orang Minangkabau itu kan ada bahasa di Sarabasani kita berdua. Jadi pengaruh agama juga sangat kuat sehingga muncullah itu untuk menggagas proses belajar yang nyaman untuk perempuan yang pada akhirnya khusus untuk sekolah putri gitu. Yang gitu. Tapi tantangan mungkin dalam membuat sekolah itu ya Bu ya, karena mungkin kita tahu juga latar belakang dari Rahma Yunusiah, keluarganya memiliki atau yang pertama kali mencetus sekolah Diniyah Putra juga di ada privilege juga sebetulnya dia. Tapi yang apakah sekolah ini berjalan sesuai atau bisakah sekolah ini menembus batas yang tadi mungkin rumah kaca yang tadi bahwa memang ada perbedaan, melalui sekolah ini ada peningkatan kapasitas bagi perempuan yang akhirnya menghadirkan perempuan atau ibu-ibu muda di yang justru itu saya melihat ya bahwa dampak dari keberadaan sekolah ini betul-betul memberikan bukti nyata bahwa pendidikan terhadap perempuan itu, kita kan mengenal adagium yang mengatakan bahwa perempuan adalah madrasah pertama bagi anaknya, kan seperti itu. Nah, jadi keberadaan sekolah pendidikan Diniyah Putri ini menurut saya justru dampaknya sangat besar. Jadi perempuan-perempuan di masa itu dididik, diberikan pengetahuan tidak hanya tentang pengetahuan umum, tapi yang basic-basic juga, gitu kan. Nah, jadi sekarang bahkan kebutuhan itu tidak terpenuhi. Misalnya banyak perempuan yang mungkin ya untuk menjadi parenting, ilmu parenting itu kan sekarang dibutuhkan sekarang. Dan sebetulnya kalau kita tarik ke belakang ketika pendidikan itu digagas oleh seorang Rahma, itu untuk memenuhi kebutuhan itu sebetulnya. Bagaimana perempuan nanti menjadi seorang ibu yang cerdas, yang tidak hanya sekadar menjalankan kewajiban sumur dapur kasur, nggak hanya itu, tapi dia menjalankan memberikan pendidikan kepada anaknya, memberikan kebahagiaan di rumah itu, gitu kan, tahu menjadi orang tua yang baik, mendidik anaknya, melahirkan. Itu perempuan kan lebih banyak ke sana sepertinya ke arahnya gitu. Jadi pendidikan bagi perempuan, nah ini balik lagi ke zaman sekarang. Kita jalan-jalan nih, dulu sekarang gitu. Maju mundur lah kita ya. Maju mundur kita nih. Konteks sekarang memang bahwa pendidikan bagi perempuan itu sekali lagi saya katakan penting, ya, penting terutama ketika
dia akan berperan sebagai sosok nanti yang akan melahirkan generasi baru. Generasi baru ya. Nah, gitu. Jadi terlepas apakah nanti pendidikannya itu kalau sekarang terbuka ya, pendidikan pertanian, ternakan apa, ekonomi, kimia, politik bahkan seperti saya. Nah, tapi yang paling penting adalah dia menyadari posisinya gitu. Perannya itu tadi. Ujung-ujungnya kodratnya memang pada akhirnya dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu gitu kan. Dan dia minimal dia harus punya pengetahuan bagaimana dia akan memerankan itu. Apalagi kalau dibawakan ke budaya Minang gitu. Ke budaya Minang. Ya, Matrilinealnya. matrilinealnya tadi gitu ya. Dia sadar posisinya, dia sadar apa yang menjadi kewenangannya sebagai perempuan Minang, Bundo Kanduang tadi kan. Apalagi dalam perempuan Minang, kita tahu Bundo Kanduang itu istilah mungkin hanya tinggal lembaga, lembaga Bundo Kanduang, tapi kan bahkan generasi sekarang, anak-anak muda sekarang Gen Z coba tanya Sumbang Dua Bale atau apa? Iya. Perempuan-perempuan yang laki-lakinya tuh nggak? Apa itu Sumbang Dua Bale? Itu yang ini bicara budaya loh, bicara kebiasaan kita perempuan dulu. Nggak tahu, kebanyakan nggak tahu. Kebanyakan apa itu Sumbang Dua Bale? Iya. Sumbang Dua Bale. Oke, Bu, mengenai pendidikan perempuan ini tadi, Bu. Nah, jika perempuan itu memang membutuhkan pendidikan sangat penting kata Ibu tadi kan. Dan seberapa pentingkah pendidikan itu bagi perempuan ketika dia menjadi seorang ibu nantinya, dan apakah generasi yang dilahirkannya nanti bisa berubah ya dari yang minim pendidikan, perempuan itu minim pendidikan. Iya, saya lebih melihatnya ke akhlak ya. Perempuan itu membentuk akhlak anak-anaknya nanti. Kita tahu ada game ya mengatakan adab itu lebih penting daripada ilmu kan. Nah, yang menentukan memberikan pengetahuan tentang adabnya kan pertama kali kan orang tua. Bagaimana menghormati orang tuanya, bagaimana menyayangi saudaranya dalam keluarga. Itu basic tapi sangat susah dicari gitu sekarang ini. Jadi kalau sekarang kita bicara itu Rahma El Yunus sudah bicara itu pada masa lalu, luar biasa kan. Jadi saya kira gelar pahlawan yang diberikan kepada dia itu memang sudah seharusnya dampaknya. Mungkin ya tidak banyak orang tahu Indonesia, mungkin Sumatera Barat mungkin masih ada kadang-kadang yang nanya siapa Is Rahma gitu kan. Nah tapi sekali lagi saya katakan bahwa kebermanfaatan yang beliau berikan ya mudah-mudahan juga menular ke kita ya gitu ya, itu sangat besar dalam membentuk cara pandang perempuan-perempuan pada zamannya. Dan apa yang digaung-gaungkan oleh feminis sekarang itu sebenarnya sudah dilakukan oleh banyak perempuan, tokoh perempuan Minang sebelumnya. Tidak hanya Rahma, kita kenal ada Siti Mangkopo yang bahkan turun tangan langsung memanggul senjata untuk melawan penjajah. Kemudian ada Rohana Kudus yang dari dulu ternyata itu dengan keperempuanannya dia bikin membangun usaha yang namanya perusahaan media massa. Suntiang Melayu itu. Nah, bayangkan. Nah, Suntiang Melayu itu kan nggak mudah kan membuat media itu supaya diterima orang, berkembang pesat, dan seorang Rohana Kudus sudah bikin itu gitu. Bayangkan masa itu. Jangan-jangan orang dulu itu memang lebih hebat daripada orang sekarang ya. Cara berpikirnya dengan segala orang nggak bisa baca juga kan. Iya, dengan keterbatasan segala teknologi, mana ada mereka punya. Sekarang kita dengan mudah bisa ketik dari mana aja. Mereka dengan segala sumber daya yang terbatas bisa gitu membuat pemikiran-pemikirannya dikenal, dibaca sampai ke negara tetangga sekalipun. Bahkan Rahma juga seperti itu gitu. Dengan keperempuanannya dia bikin mengunjungi daerah-daerah, menyebarkan pemikirannya tentang bagaimana pentingnya perempuan, sosok perempuan yang berpendidikan itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan, kalaupun tidak bisa mencerahkan orang lain, minimal dia menunjukkan bahwa dia adalah sosok yang mengetahui dan paham tentang diri dan lingkungannya gitu. Tapi situasi hari itu kan memang dengan penuh keterbatasan tadi ya Bu ya. Kita memiliki perempuan-perempuan hebat lah di Minangkabau, salah satunya Rahma Indonesia. Tapi kalau dari muatan kan itu dari masa perjuangan lah kita yang di zaman baik Rohana Kudus, Siti Mangkopo dan Rahma Indonesia. Sekalipun itu kita berada di masa perjuangan.
apakah ada muatan politis yang secara tidak langsung kita lihat, apakah memang ini untuk menegaskan bahwa Minangkabau memiliki sosok pemikir, atau memang ini memang semangat bersama untuk mencapai kemerdekaan yang akhirnya kita impi-impikan, atau bagaimana? Saya kira latar atau konteks sejarah masa itu memang menuntut semua orang harus berjuang ya, dan itu sedikit banyak mempengaruhi. Tapi kata Panji yang di awal tadi bahwa dia adalah sosok yang pemikir, yang punya visi ke depan tentang bagaimana hidup itu harus dibangun. Itu saya kira betul juga gitu. Nggak banyak orang seperti itu, bahkan laki-laki pun juga nggak banyak seperti itu gitu. Nah, seorang Rahma dia udah punya visi, gambaran ke depan, masa depan itu seperti apa, sudah ada di kepalanya gitu. Saya kira orang-orang seperti itu jarang sekali, dan Rohana Kudus Siti Manggopo itu adalah saya kira yang harus dipelajari oleh anak-anak muda sekarang, supaya bisa, walaupun mungkin konteks zamannya udah berbeda gitu kan, banyak pengaruh lain yang berbeda, nggak sama lah pokoknya, beda gitu. Dan kita dengan segala kemudahan yang ada, apalagi Gen Z, dan mereka di masa lalu dengan segala keterbatasan yang ada dan tekanan yang sangat besar dari proses kolonialisme yang terjadi di Minangkabau. Nah, jadi dua-duanya punya peran penting, bahwa tekanan untuk merdeka itu jadi salah satu alasan untuk bergerak dan berjuang. Satu lagi bahwa sosok yang figur yang punya pemikiran dan visi ke depan itu juga dimiliki oleh seorang Rahma. Dan kalau dihubungkan dengan kajian politik gender, saya kira selain dia punya visi tadi, mindset bahwa masa depan itu akan seperti apa di kepalanya, dia itu nampak dari tindakannya, dari keterlibatannya di parlemen setelah kemerdekaan, ya kan, di partai, dicek lagi ya, Masyumi. Dan dia orang salah satu pelopor yang terlena. Artinya apa? dari tindakannya itu kan nampak bahwa sebetulnya sebagai seorang perempuan dia punya jiwa leadership, kepemimpinan, dan itu dia munculkan dalam tindakannya yang bersifat politis dan sangat politis. Saya kira kemauannya untuk masuk ke dalam dunia politik dengan leadership yang dia punya nampak dari kemampuannya, kiprahnya di parlemen yang berusaha mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setelah Indonesia merdeka, begitu. Tapi berarti apakah ini sudah disiapkan oleh Rahma sejak masa perjuangannya, sehingga ya akhirnya memetik buahnya di perang kemerdekaan, atau memang ini memang momentum dan memang bentuk dari gerakan atau perjuangannya untuk menyelesaikan apa yang dibangunnya? Saya nggak bisa ngomong sama Rahma ya, cuman saya membacanya gini gitu. Jadi memang track record seorang biasanya orang-orang yang terjun politik itu banyak hal, faktor yang melatar belakangi. Tapi bagi saya seorang Rahma itu memang dia sudah punya membangun rekam jejaknya sendiri dengan membuat banyak kebermanfaatan sebelumnya, sebelum dia bahkan terjun ke parlemen ke politik. Dan tindakannya, keputusannya untuk masuk ke dunia politik itu saya kira adalah bisa dikatakan bukan kebetulan juga, tapi memang, dan juga bukan dikatakan settingan juga, nggak salah juga menurut saya. Jadi itu perjalanan seorang yang mungkin mau supaya lebih banyak motif politik orang-orang yang sudah berdedikasi sebelumnya di dalam masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, supaya lebih mudah membuat kebijakan yang akan lebih berdampak besar pada masyarakat. Karena kenapa? Karena kalau bicara politik kan kita bicara tentang how make a decision for publik kan, kan seperti itu. Secara teorinya kan seperti itu. Politik is about strategi kan, strategi membuat kebijakan-kebijakan yang pada akhirnya memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak. Dan seorang Rahma saya kira berpikir seperti itu ketika dia memutuskan untuk masuk ke dunia politik, ke partai dan parlemen gitu. Masyumi, Bu, itu kan jadi tanda tanya juga sebagai partai Islam lah di kala itu perjuangannya gitu, Bu, garisnya. Dan kita tahu kalau kita berkiblat ke garis atau politik Islam, mungkin hak untuk perempuan kan masih
tidak mendapatkan tempat yang besar sejauh ini mungkin di politik. di politik Islam gitu, Bu. Dan Rahma menembus itu dari awal. Iya, iya. Dan itu saya kira tadi yang salah satu membuat saya mengagumi sosok Rahma dan mengatakan dia bisa menjadi role model gitu. Terlepas dari partai apa yang dia masuk, tapi kemampuannya untuk menembus yang saya katakan tadi langit-langit kaca di dalam dunia politik yang kita tahu, di mana politik itu adalah identik dengan sesuatu yang kalau orang bilang ya kotor lah, penuh dengan intrik dan trik gitu ya. Dan apalagi kemudian saya kira ini juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan seorang Rahma juga yang sudah berguru kepada seorang Hamka. Buya Hamka kan sedikit banyak saya kira pasti memberikan insight kepada Rahma tentang bagaimana seharusnya dunia dilihat, tidak hanya berdasarkan seksisme tapi jenis kelamin, tapi apa yang bisa kita perankan. Terserah Anda mau laki-laki atau perempuan, tapi apa yang bisa Anda perankan untuk hidup Anda dan hidup orang lain. Dan Buya Hamka adalah orang pemikir terbuka, gitu kan. Beliau sangat memahami bagaimana Rasulullah menempatkan perempuan sebagai sosok yang mulia, gitu kan. Dan itu kemudian turun ke seorang Rahma, insight itu dapat oleh Rahma dan dia aplikasikan dalam hidupnya. Saya belajar juga banyak dari tulisan-tulisan Buya Hamka dan sekarang saya belajar lebih banyak lagi tentang Rahma sosoknya gitu. Mungkin nanti riset tentang pemikiran politik dia juga sangat penting ini secara khusus gitu. Tapi secara substansial saya mau katakan bahwa apa yang sudah dilakukan Rahma, terutama di bidang pemberdayaan perempuan itu nampak sekali dengan berdirinya sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang pada masa sebelum Indonesia merdeka itu kan. Malah udah diakui Al-Azhar juga sistem pendidikan yang disiapkan. Iya, dan orang bicara sekarang pemberdayaan perempuan, empowerment, dia udah duluan, dia udah duluan, udah nggak dia konseptualisasikan dalam bentuk ini empowerment, woman empowerment, enggak, tapi dia langsung turun dan bergerak di situ, dia bikin impact di situ dan dia merubah cara berpikir orang-orang yang ada di situ dan mempengaruhi kebijakan yang ada dengan posisinya sebagai seorang anggota parlemen. Ya benar, Bu, terkait Rahma ini bisa juga dikatakan sebagai perempuan yang melampaui zaman ya ketika itu dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Saya teringat juga tulisan KJ gitu tentang Rahma Al-Yunisia gitu ya, Bu. Nah, itu bisa dijelaskan bagaimana terkait detail lagi, Bu, terkait Rahma Al-Yunisia ini mengenai dia sebagai perempuan yang melampaui zaman ini. Ya, itu saya katakan tadi. Umumnya orang-orang yang leadershipnya kuat itu dia visioner. Visioner dalam artian di kepalanya itu udah ada gambaran ini pola kehidupan akan seperti apa. Dan ketika dia sudah membuat gambaran itu di kepalanya, semua tindakan, pemikirannya, ucapannya dia arahkan ke sana dan nampak sama kita hasilnya. Nah, itu barangkali yang saya katakan. Jadi visioner dalam artian dia sudah membayangkan ya nanti apa yang akan dia lakukan ini impact-nya akan seperti apa. Nah, itu jadi barangkali itulah yang kemudian membuat judul bukunya Bang Kaji itu seperti itu ya, perempuan yang mendahului zaman. Jadi terkait dengan konsep leadership juga, kepemimpinan juga. Memang pemimpin memang harus seperti itu ya. Nah, ternyata dan sudah buktikan ini nggak hanya laki-laki loh yang bisa jadi pemimpin, ini perempuan bisa ya. Gitu. Dan real dan nyata dampaknya gitu. Secara ekonomi ke masyarakat ada, secara pendidikan pola pikir ada gitu kan. Nah, belum lagi kebijakannya mempengaruhi keputusan-keputusan yang di parlemen mempengaruhi itu gitu. Jadi leadership yang visioner itu memang dia sudah punya konsep tentang tata kehidupan yang mau dia bentuk dan segala pemikiran, ucapan dan tindakannya itu dia arahkan ke sana. Semuanya dia buat orang-orang ikut terlibat dengan apa yang dan diwujudkan cita-citanya itu yang saya katakan.
minum dulu kita, Bu. Boleh, boleh. Kita Santai, Bu. Iya. Soalnya kalau dari perjalanan Rahma sendiri, catatan Bu Hamka kan mengatakan dia perempuan pertama juga yang belajar tentang filsafat dengan di iya. jembatan besi dengan ayah Bu Hamka gitu. Ya, jadi memang nggak salah kalau dalam Al-Quran itu ayat pertama itu Iqra. Membaca. Bacalah. Memang kekuatan pengetahuan dan Allah akan meninggikan derajat orang yang berpengetahuan dan pendidikan. Benar kan? Iya. Pasti. Walaupun sekarang situasinya di Sumatera Barat atau di Indonesia literasi itu terus melihatkan penurunan ya, Bu, ya, bukan. Iya. Banyak hal kalau Iya. itu yang kalau faktor itu ya yang kalau kita lihat fenomena itu memang banyak hal juga yang mempengaruhi. Tapi yang penting dari statement saya tadi bahwa Panji tadi bahwa seorang Rahmah sudah belajar dari awal tentang filsafat dan segala macam. Itulah yang kemudian pada akhirnya membentuk pola pikirnya tadi. Kemudian dia mencita-citakan karena ada insight terus yang masuk. Orang yang belajar ingin tahu lebih banyak, dia akan berusaha mencari tahu dan pada akhirnya pengetahuan itu akan membuatnya melakukan tindakan baru, inovasi-inovasi baru dan pada masa itu saya kira Rahmah adalah seorang inovator. Iya, inovator pada masa itu gitu. Sekarang ya. Masuk juga Rohana Kudus. Iya. Iya. Mana ada perempuan sekarang ya? Ada lah ya yang bikin media massa ada ya. Iya. Tapi dengan keterbatasan dulu seorang Rohana Kudus luar biasa. Berarti sosok Bundo Kanduang itu sebenarnya sudah ditegaskan di zaman Sudah ada sebetulnya. sebelum kemerdekaan juga ya. Iya, sebelum kemerdekaan bahkan sebelum orang-orang bicara tentang Komnas Perempuan dan lain-lain itu. Perempuan Minang sudah merdeka. Sudah merdeka. Dengan gerakan mereka lakukan, berjuang turun panggul senjata gitu kan. Itu luar biasa memang. Tapi bagaimana Rahma ini mengkonstruksi identitas perempuan di perempuan Minangkabau khususnya, Bu? Akhirnya kan karena kita secara adat yang mungkin terlegalkan atau bicara matrilineal, tapi dengan tindakan-tindakan dari Rahma selama ini kan memang akhirnya tetap kaum laki-laki yang menjadi garda terdepan walaupun di belakang adalah Bundo Kanduang gitu. Dengan Rahma mengkonstruksi baru bahwa identitas perempuan di Minangkabau itu memang ada nyatanya, bahwa memang memang pemikir, bertindak dan sekaligus meningkatkan kapasitasnya sendiri gitu, Bu. Konstruksi gender yang dibangun oleh seorang Rahmah adalah konstruksi yang melampaui zamannya gitu ya. Bahwa dia sudah tidak melihat bahwa sosok perempuan dan laki-laki itu berbeda, tapi dia melihat bahwa perempuan dan laki-laki itu punya